Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan akan melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Sebelumnya kita telah menjelaskan kaedah-kaedah memberikan hukuman berupa pukulan. Ya, ada lebih kurang 8 poin yang harus kita perhatikan ya sebelum melakukan ya hukuman atau memberikan hukuman dalam bentuk pukulan. Jadi bukan sembarangan memukul, tapi ada ketentuan-ketentuan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Berikutnya kita akan lanjutkan poin yang mendatang ya, yang baru, yaitu mendidik dengan cinta. Ya, kita mengedepankan rasa cinta dan kasih sayang ya di dalam mendidik dan membimbing. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala serukan ya, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, kepadamu, kamu berlaku lemah lembut ya kepada manusia, kepada mereka. Jadi perlu kita mengedepankan kasih sayang, kelembutan dan cinta di dalam mendidik anak-anak kita. Banyak orang tua mengeluh ya, mungkin melihat kenakalan anaknya. Misalnya anak susah diatur, tidak mau taat, suka memberontak, suka membantah, dan ya perilaku lain yang mungkin tidak menyenangkan bagi orang tua. Anak yang dulu lucu, menggemaskan, sekarang menjadi sumber masalah. Kerap kali sikap, perilaku, dan ucapannya menyesakkan dada, ya, tidak enak didengar telinga. Namun, apakah kita harus marah? Apakah kita harus memarahinya? Lalu siapa yang seharusnya disalahkan? Nah, ini perlu kita camkan baik-baik. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Ya, jika inilah kenyataan yang harus dihadapi, maka orang tua harus berupaya dan berpikir keras untuk bisa mengambil sikap yang benar, yang tepat, tidak mendahulukan amarah dan emosi. Ya, Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, ujian. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kata Nabi, ya, ar-rajulu, ya, seorang itu diuji ya melalui hartanya, anaknya, istrinya, keluarganya, ya.
Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah yang Allah berikan kepada seseorang bisa melalui hartanya, keluarganya, anak istrinya, atau tetangganya, atau teman-temannya. Ya begitulah. Ya kita menjalani ujian demi ujian di dunia ini. Maka kita harus berupaya mencari penyelesaiannya, jalan keluarnya. Bagaimana kita bisa melewati ujian yang Allah berikan kepada kita. Sebab, jika orang tua salah mengambil sikap, atau salah melakukan tindakan, maka keadaannya bisa menjadi keruh, bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ya, maka di sini harus dikedepankan sabar, ya, atas ujian yang Allah berikan. Ya, demikianlah. Ya, dunia ini memang darul bala, penuh dengan ujian-ujian. Ya, tidak mungkin ya sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala berikan surga tanpa ujian. Siapapun pasti akan menjalani ujian itu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja sementara mereka belum lagi diuji? Ya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya juga melalui anak-anak kita. Maka di dalam sirah para nabi dan rasul ada nabi itu yang diuji dengan anaknya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, ya diuji dengan anak-anaknya. Itu satu contoh bahwa para nabi juga mendapatkan ujian, ya, melalui orang-orang dekatnya. Ada yang diuji melalui istrinya, seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Menjadi ujian bagi mereka berdua. Ya, jadi Nabi sendiri, Nabi kita Muhammad SAW mendapat ujian dari keluarga dekat beliau, yang masih karib kerabat beliau, ya, paman-paman beliau, orang-orang yang dekat dengan beliau secara nasab. Nah, demikianlah manusia akan diuji. Ada yang diuji ya melalui orang tuanya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Allah melalui ayahnya. Ya, ada yang diuji melalui ibunya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas diuji melalui ibunya, yang mana ibunya mengancam mogok makan hingga Sa'ad kembali kepada agamanya. Begitulah, ya, ujian-ujian yang Allah berikan melalui orang-orang dekat yang notabene mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Hanya saja gini, dalam masalah ini adalah bagaimana kita bisa melewati ujian-ujian yang berat itu. Ya, ujian melalui orang-orang dekat yang kita cintai itu adalah ujian yang berat, nggak mudah. Ya, itu bukan ujian yang ringan. Mungkin ujian-ujian hidup lainnya itu lebih ringan, ya, daripada ujian kita diuji melalui orang-orang dekat, orang-orang yang kita cintai. Ya, nah maka dari itu di sini orang tua harus betul-betul memperhatikan bagaimana dia bisa mengatasi ujian-ujian itu dengan baik, yaitu dengan mengambil sikap yang benar dan tindakan yang tepat, sehingga ya itu bisa menjadi jawaban bagi masalahnya. Ya, sikap yang tepat dari orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar anak tersebut itu bisa diharapkan bisa menjadi obat, ya, bagi masalah anak. Ya, seperti misalnya yang dikeluhkan banyak orang, kenakalan anak, kemudian anak susah diatur, ya, anak yang cenderung suka memberontak dan membantah. Ya, nah ini bisa diatasi, ya, kalau ya orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar anak itu mengambil sikap yang bijak. Nah, demikian, ya. Nah, dan tentunya sabar menghadapi itu.
ya, sehingga anak itu bisa kembali ya dalam hangatnya rengkuhan keluarga, dan dia bisa melangkah ke arah yang lebih baik menuju kedewasaan. Ya, jadi mendidik anak tanpa masalah itu mungkin mustahil ya. Setiap orang akan mendapat masalah ya dalam tugasnya mendidik anak ya. Itu tidak mulus. Banyak masalah-masalah, apalagi hari ini ya. Masalah yang paling banyak dikeluhkan oleh orang tua hari ini adalah ya antara anak dan handphone. Itu yang paling banyak dikeluhkan oleh orang tua hari ini, yang mungkin itu tidak menjadi masalah dulu ya, karena memang dulu belum ada. Ini tantangan baru ya bagi para orang tua ya, bagaimana bisa mengendalikan ya penggunaan handphone, gadget pada anak gitu ya. Tapi itulah cobaannya, ujian yang Allah berikan kepada para orang tua di zaman sekarang ini, yang mungkin itu tidak menjadi ujian bagi orang tua dahulu. Ya, masing-masing zaman ada tantangannya tentunya ya. Nah, itu kenyataan yang ada di depan kita. Maka kita harus mengambil sikap yang bijak ya di dalam menyelesaikan masalah-masalah anak ya, menghadapinya dengan kepala dingin, tidak perlu ya bereaksi secara berlebihan dan memberikan suatu reaksi yang justru kontraproduktif ya, dan cenderung nggak menyelesaikan masalah, justru membuat anak menjadi lebih memberontak, melawan ya. Nah, demikian. Jadi ada beberapa langkah. Di antaranya adalah terimalah anak dengan segala apa yang dilakukannya. Ya, inilah kenyataannya. Ya, dia adalah makhluk yang kurang dalam segala hal. Ya, anak-anak itu identik dengan salah ya. Kalau kita sama dengankan anak itu sama dengan salah, ya itulah kita dahulu waktu kanak-kanak sering buat salah. Kalau kita mau flashback ke belakang dulu kita waktu kecil ya, kita banyak buat salah, itulah dia anak. Namanya anak ya wajar ya, sangat wajar sekali kalau salah. Nah, di sini kita sebagai orang tua ya harus menerima kenyataan itu. Artinya itu tugas kita. Apa kita mau dapat anak yang nggak ada buat salah? Itu nggak mungkin juga. Ya, itu menuntut sesuatu yang boleh dikatakan mustahil. Lalu kalau anak kita selalu benar dalam tindakannya, untuk apa kehadiran orang tua tentunya? Ya, buat apa ada kita katakan ilmu tarbiyah, ya ilmu pendidikan anak? Mengapa kita harus belajar untuk mendidik anak? Mengapa Allah menjadikan Nabi sebagai teladan di dalam bab ini? Ya, kalau anak itu maha benar tindakannya dari segala kesalahan begitu. Itulah perlunya kehadiran orang tua, kehadiran kita di sisinya untuk meluruskan kesalahan-kesalahannya. Ini juga kenyataan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Ya, ketika berhadapan dengan anak-anak ini identik dengan salah. Ya, itu juga terjadi pada Nabi. Nabi melihat anak-anak ini berbuat salah. Tapi coba lihat reaksi Nabi, apakah berlebihan begitu? Bereaksi berlebihan, ya menunjukkan seolah-olah hal yang sangat-sangat kita katakan besar, ya seolah-olah langit mau runtuh, bumi mau terbelah, ya. Nah, ini kadang-kadang membuat ya kita katakan tindakan kita menjadi tidak tepat, ya, karena kalau bereaksi berlebihan biasanya itu diiringi dengan kemarahan. Kalau sudah marah, ya kadang-kadang kita nggak bisa berpikir jernih, ya ketika kita marah, maka kita pun tidak bisa berlapang dada. Yang muncul dari kita adalah kebencian kepada anak itu. Dan ini apabila terus muncul kebencian, akhirnya kita justru memusuhi anak itu sendiri. Nah, ini tentunya
sangat berbahaya. Ya, jangan sekali-kali membenci atau menjauhi anak. Kadang-kadang kita perlu berlapang dada, ya, menuntun, meraih tangannya dan menuntunnya, ya, membuat dia lebih dekat lagi kepada kita. Jangan biarkan anak itu semakin menjauh. Bahkan ada kesan sengaja menyingkirkan dia dari kehidupan kita, seolah-olah kita tidak menerima kehadirannya. Ya, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Memang itu tugas kita untuk meluruskan kesalahan-kesalahan anak, kekeliruan-kekeliruannya. Nabi mendapati itu pada anak-anak yang ada di depan beliau. Dan beliau, coba lihat reaksinya, Nabi meluruskan dengan sabar, ya. Setiap kesalahan-kesalahan, ya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak. Nabi begitu memakluminya. Ya, maka rengkuhlah anak itu dalam hangatnya kasih orang tua, memberikan cinta yang tulus kepada anak, bukan cinta bersyarat. Tetaplah bersikap tenang dan santun. Lihatlah betapa santun sikap yang ditunjukkan Nabi Nuh dan Nabi Yakub alaihissalam dalam menghadapi penentangan dan kelakuan anak-anak mereka. Ya, seperti Nabi Yakub alaihissalam, luar biasa. Ya, bagaimana apa yang mereka lakukan terhadap saudara mereka dan terhadap ayah mereka. Tapi Nabi Yakub luar biasa sabarnya. Ya, sehingga di akhir kisah itu, ya, Nabi Yakub berhasil menyatukan kembali keluarga yang hampir tercerai-berai, ya, dengan kesabaran yang beliau miliki, ya. Hingga akhirnya keluarga yang nyaris tercerai-berai itu, ya, bisa bersatu kembali, ya. Nah, Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin bisa bersatu kembali dengan saudara-saudara mereka yang nyaris mencelakakan mereka. Ya, nah demikian. Itu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Yakub dan anak-anaknya, ya, di dalam surat Yusuf. Di sini ada, ya, kita katakan kesantunan Yusuf alaihissalam dan kesabaran seorang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, menghadapi hasad dan iri hati saudara-saudaranya, ya, dan kelakuan anak-anak beliau. Itu luar biasa. Kalau kita, mungkin kita sudah murka. Mungkin ini satu kesalahan yang mungkin bagi kita tidak terampuni mungkin, ya. Tapi Nabi Yakub bisa bersabar, ya, menghadapi itu. Luar biasa. Hingga beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya bisa mengadukan kesedihanku dan, ya, kepiluanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Ya, beliau bisa mengendalikan emosi dalam kondisi-kondisi seperti itu. Maka jangan mengedepankan emosi ketika menghadapi perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari anak-anak kita. Namun, cobalah berusaha untuk mendalami inti masalahnya, akar masalahnya. Ini masalahnya muncul dari mana, ya, sehingga orang tua bisa mengatasinya. Ya, orang tua harus bisa berdamai juga dengan perasaannya, sebab emosi yang tidak terkendali akan menjadikan masalah semakin runyam, semakin sulit diselesaikan. Akan muncul masalah baru, ya, yang masalah lama aja nggak selesai, ya, sudah muncul lagi masalah baru, kan begitu. Nah, demikian. Yakinlah, ya, berikutnya adalah yakinlah bahwa mereka sebenarnya sedang mengalami proses, menjalani proses, ya, perubahan demi perubahan, ya, sebagai tahap pembelajaran dalam hidup mereka dan perkembangan kepribadian mereka. Dan kita sebagai orang tua harus memahami perubahan-perubahan itu yang terjadi pada seseorang.
anak misalnya ya, dari kanak-kanak menuju masa remaja. Ya, dia akan melewati masa pra-remaja, mendekati balik. Nah, ini terjadi perubahan pada diri mereka yang mungkin juga akan menyebabkan perubahan perilaku yang harus kita maklumi juga. Ya, demikian pula ketika dia beranjak dari masa remaja ke dewasa. Di sana ada masa pradewasa. Ini juga akan mengalami perubahan-perubahan perilaku juga. Ya, nah orang tua harus mengerti ini dan mengawal setiap fase kehidupan anaknya. Mulai bagaimana menghadapi mereka sebagai kanak-kanak, bagaimana menghadapi mereka sebagai remaja, bagaimana menghadapi mereka sebagai orang dewasa. Ya, nah demikian. Kemudian berusahalah untuk mencari tahu apa yang mendorong perilakunya itu dan mengajaknya untuk berkomunikasi. Ya, kita perlu mencari tahu juga, ya, mengorek ya apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran mereka. Ya, sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Ya, nah karena tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Ya, kita nggak bisa lepas dari hukum sebab akibat. Ya, pasti ada sebab dari perbuatannya. Apa itu? Ya, perlu kita cari tahu. Apa akar masalahnya? Mungkin karena pengaruh lingkungan, atau karena pengaruh-pengaruh dari alam maya atau dunia maya. Ya kita nggak tahu itu. Maka kita harus telusuri. Ya, dengan itu kita bisa menyelesaikan masalahnya dari akarnya. Ya. Nah, dalam hal ini perlu empati yang tinggi dari orang tua. Membuka dialog dengan anak itu nggak mudah. Karena kita harus menyesuaikan diri kita dengan logikanya. Ya, dengan kemampuan berpikirnya. Ya, jangan kita sikapi dia seperti orang dewasa yang sudah matang. Lalu kita nggak bisa memahami. Lalu kita mengatakan, kamu sudah besar kok begini, begitu ya. Ya, kita nggak tahu seberapa besar dia, seberapa besar pemikirannya. Nah, kata-kata itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, nggak perlu juga diucapkan kata-kata seperti itu. Ya, nah demikian. Jadi berbicaralah dengannya sampai kita benar-benar memahami apa sebenarnya yang menjadi masalahnya, apa sebenarnya yang dia inginkan, dan apa sebenarnya yang dia butuhkan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi membuka interaksi komunikasi dengan anak ini sangat penting. Ya, buat dia nyaman ketika berdialog, berkomunikasi dengan kita. Ya, agar komunikasinya nyambung begitu ya. Ya, seperti kata orang, semua masalah kalau sudah dibicarakan gampang selesainya. Ya, kalau ada komunikasi yang lancar di situ. Tapi masalahnya akan runyam jika tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak. Ya, ada kita katakan keterputusan di situ sehingga kadang-kadang nggak nyambung gitu. Orang tua ngomong begini, anak menanggapinya lain, nggak sinkron gitu ya. Jadi perlu kita berdialog, itu artinya ya percakapan dua arah. Ya, percakapan dua arah. Kadang-kadang kita perlu dengar juga dari anak. Ya, nah sebagaimana kita juga harus bicara. Ya, karena kalau kita bicara satu arah itu namanya monolog ya. Cenderung ya kita hanya meminta dia memahami kita, tapi kita tidak berusaha untuk memahaminya. Biasanya ini akan terjadi ya, kita katakan ketidaknyambungan antara orang tua dan anak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian jangan memberi respon yang negatif. Jika dia berbicara misalnya, jangan merendahkannya, jangan memberikan julukan dan panggilan yang negatif. Ya, di dalam kita katakan etika dialog itu juga nggak bagus ya. Orang cenderung tidak akan perhatikan
ucapan kita, perkataan kita, kata-kata kita kalau kita sudah merendahkannya atau kita menganggapnya nggak ada. Misalnya kita suruh diam kamu kan begitu ya. Lalu gimana mau nyambung itu dialog ya? Kalau responnya seperti itu gitu, ya. Kamu masih kecil, ya. Anak jangan banyak omong gitu. Ya itu kata-kata yang kadang-kadang dia nggak perlu juga diucapkan oleh orang tua kepada anak seperti itu ya. Kata-kata itu cenderung kasar dan merendahkan ya. Seolah-olah anak harus diam saja tanpa boleh memberikan alasan. Ya. Nah, seolah-olah orang tua yang menjadi yang paling benar gitu ya. Mungkin dia ingin menyampaikan kritik juga mungkin terhadap orang tuanya. Ya kita kan nggak tahu, mungkin salah itu berasal dari kita. Tapi ya kebanyakan orang tua kan nggak siap gitu untuk menerima kritik anak. Ya mungkin anak selama ini diam, dia ingin bicara cuma segan aja gitu ya. Jadi coba biarkan dia bicara. Ya dan buka dialog dengan ya hangat ya, semoga ya cair itu ya masalah ya yang dia hadapi. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian fokuslah pada sisi positif yang dimiliki anak untuk bisa memberikan motivasi melalui sisi positif itu. Jangan melulu menyorot sisi negatifnya dan cenderung merendahkan dan menghinakannya. Ini fitrah manusia ya, tidak mau direndahkan dan dihinakan. Sampai anak-anak, ya, seorang anak sekalipun dia punya fitrah itu. Ya, kita lah. Kalau ada orang yang bicara dengan kita, lalu ya nada bicaranya itu merendahkan kita. Atau pembicaraannya itu merendahkan kita. Apa kita mau mendengarkan kata-katanya? Walaupun dia bicara, kita katakan ya anjing menggonggong kafilah berlalu. Dia nggak menghiraukannya sama sekali. Ya, nah demikian. Karena ya kalau ada orang bicara kepada kita terus menyoroti sisi negatif kita aja, ya mungkin kita juga menutup telinga tentunya ya. Nah begitulah dia kita katakan kecenderungan manusia, sama aja. Kalau kita mau berkaca kepada diri kita, orang berbicara di depan kita, tentang kita, hanya mengangkat sisi negatif kita saja, ya, mungkin karena dia atasan, kita bawahan. Begitulah posisi anak dan orang tua kan, seperti atasan dan bawahan. Mungkin karena dia atasan, kita biarkan aja dia ngomong, ya, kita biarkan aja dia ngomong. Tapi dalam hati kita, ya terserahlah mau ngomong apa, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau sudah seperti itu yang ada pada hati anak, ya lalu bagaimana kita bisa berharap dari kata-kata yang kita sampaikan kepadanya? Ya mungkin kata-kata kita kehilangan kekuatan. Ya karena kita katakan kita salah melakukan pendekatan kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita juga harus bisa menjadi motivator ya, menanamkan rasa percaya diri pada anak. Ya, dengan memberikan motivasi-motivasi. Ya, targhib itu harus didahulukan daripada tarhib. Ya, maka dahulukan targhib. Ya, mengasih motivasi, memberikan motivasi ya. Ya dengan rasa optimisme, kamu anak baik, kamu bisa, ya kamu bisa berubah, kamu bisa melakukannya, seperti itu. Ya bukan membuat kata-kata penyesalan atau hal yang nggak guna juga diucapkan. Seperti misalnya sudah capek-capek di sekolah, sudah capek-capek dibiayai, ayah sudah keluar biaya besar, ibu sudah capek-capek mendidik. Itu kata-kata yang seolah-olah kita selama ini memberikan semua itu nggak ikhlas begitu ya, dan menyesal melakukan itu kepadanya.
Itu kan nggak manfaat juga kata-kata seperti itu. Dan boleh jadi itu bisa menggerogoti keikhlasan kita juga. Walaupun maknanya ataupun maksudnya bukan itu ya, bukan menunjukkan kita nggak ikhlas. Cuma kata-kata itu bisa menggerogoti keikhlasan juga. Ya, setan bisa masuk ke dalam hati kita dan membisikkan, ya betul itu. Ya, percuma kamu berbuat baik kepadanya selama ini. Ya, maka kita pun menunjukkan seolah-olah ada pamrih yang kita inginkan dari semua yang kita lakukan kepadanya. Sudah mahal-mahal disekolahin, ya, sudah mahal-mahal dibiayain, kan gitu ya. Kadang-kadang muncul kata-kata itu dari lisan kita yang sebenarnya itu tidak perlu diucapkan. Maka gantilah itu, robahlah itu dengan memberikan kata-kata yang berisi motivasi untuk menjadi orang baik. Ya, kamu bisa, kamu anak yang anak yang baik, ya kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Dengan demikian ya, kata-kata motivasi yang kita sampaikan kepadanya. Mudah-mudahan ya hatinya juga bergeser itu. Dari sebelumnya mungkin tidak ada niatan untuk baik, ya jadi ada niatan begitu ya. Nah, semua kan berasal dari situ. Ada mau. Kalau nggak ada mau, ya nggak ada yang terjadi. Ya, jadi kita harus menanamkan itu pada dirinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan gunakan berbagai cara positif untuk menghadapinya. Ya, jangan mendahulukan hukuman. Ya. Segala sesuatu itu kadang-kadang harus direspon ya. Disikapi dengan hukuman, ya. Nah, kadang-kadang nggak perlu juga segala sesuatu itu disikapi dengan hukuman, memberikan ancaman berupa hukuman, ya, dengan kata-kata awas. Ya, banyak orang tua yang menakut-nakuti anaknya dengan kata-kata awas kamu, awas kamu, awas kamu, mengancam, ya, mengintimidasi. Ya, nah, ya nanti kerdil jiwanya ya. Dan mungkin awal-awalnya dia takut dengan kata-kata awas kamu ya, itu awas kamu gitu. Lama-lama karena udah terbiasa dengar itu ancaman ya seperti kita katakan seperti kata-kata yang nggak ada makna baginya gitu ya. Dia nggak takut lagi dengan kata-kata itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Banyak orang tua mengucapkan kata-kata seperti itu kan untuk nakut-nakuti anak. Awalnya mungkin si anak takut ya. Ketika orang tua mengatakan awas kamu, kalau awas kamu. Ya lama-lama dia nggak takut lagi ya. Karena dia udah tahu itu. Ya, udah biasa juga dia mendengarkan ancaman-ancaman itu. Manusia kan punya naluri ya, self defense itu ya. Kemampuan untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang menakutkannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita perlu menggunakan cara yang lain, pendekatan yang lain ya. Nah, banyak ya kita katakan cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Maka tahap misalnya pada istri lah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 tahapan. Fa'idhuhunna, nasihati, kasih mau'idhah dulu. Baru yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', ya, jauhi mereka dari tempat tidur, yaitu pisah ranjang. Ya, baru yang ketiga hukuman, yaitu ya, kita memberikan pukulan ya yang tujuannya adalah untuk mendidik, mentarbiyahnya. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi banyak terdapat metode-metode pendidikan positif dan efektif dalam berinteraksi dengan anak, terutama saat ia bersikap nakal misalnya menurut kita ya. Maka berdialoglah dengan memahami kesalahannya. Baru kemudian kita bisa memberikan sikap yang benar ya, bagaimana menghadapi kesalahan-kesalahannya ini. Ya seperti Nabi sebagai contoh, ini sering saya angkat sebagai contoh ya, ketika menghadapi seorang anak yang salah
adab makannya ya. Dia melakukan kesalahan di meja makan di depan Nabi. Nabi tidak menyikapinya dengan emosional atau dengan kata-kata yang nggak perlu atau bahkan mengusirnya ya, atau kata-kata yang merendahkannya, tapi Nabi justru ya memberikan suatu motivasi kepadanya untuk menjadi baik. Bahkan Nabi mulainya dengan panggilan yang akrab, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi menyampaikan 3 perkara. 1 kesalahannya, 2 bukan kesalahannya. 2 mungkin boleh jadi itu yang dilakukannya. Bismillah ketika dia makan pakai tangan kanan. Ya, ketika seorang itu mendapati dirinya lebih banyak melakukan kebaikan daripada keburukan, kesalahan, ya, lebih banyak benarnya daripada salahnya, maka mudah baginya untuk memperbaiki salahnya yang sedikit itu. Tapi kalau seorang anak diberondong dengan kesalahannya, kamu kemarin begini, kemarin begitu, diungkit terus kesalahannya, kamu kemarin buat ini, buat itu, ingat nggak ya? Udahlah. Dia pun mungkin putus asa jadi orang baik, jadi anak baik. Berat rasanya, kayaknya nggak mungkin ini, banyak kali salah saya. Akan terasa berat baginya. Kalaupun dia mau ya memperbaiki salahnya itu, tapi terasa berat baginya. Maka buat mudah, buat simple. Ya, manusia untuk kembali kepada kebenaran. Jangan dibuat ribet gitu ya. Sehingga orang itu juga menjadi susah untuk kembali kepada kebenaran, untuk memperbaiki kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan gunakan hal-hal yang memberikan pengaruh positif, misalnya doa, ya itu sangat penting ya, mendoakannya ya, semoga Allah ya memudahkanmu untuk melakukan ini dan itu, kan begitu ya. Nah, jadi doa-doa yang baik ya, yang kita berikan kepada anak itu, ya mudah-mudahan malaikat mengaminkannya dan Allah mengabulkannya, kan begitu ya. Karena doa itu juga merupakan ikhtiar, bahkan ikhtiar terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang muslim ya, karena muslim memiliki Rabb yang mereka bisa berdoa kepadanya tanpa perantara ya. Nah demikian. Kemudian ungkapkanlah ya ketidaksukaan kita terhadap perilakunya, bukan terhadap pribadi anak tersebut ya, tapi tidak suka perbuatannya, sehingga dia tahu ini perbuatan yang harus dijauhi. Bahwa orang tua saya tidak membenci saya, orang tua saya membenci perbuatan saya. Kalau saya tidak lakukan itu, orang tua saya akan menyukainya. Nah demikian, kadang-kadang orang tua justru menyerang anak itu, ungkit-ungkit tentang anak itu. Ya, hingga kadang-kadang keluar kata, nyesel ibu melahirkanmu. Ini kan sudah parah ini. Kalau muncul kata-kata seperti itu dari seorang ibu, ya, atau kata-kata yang mengesankan bahwa orang tua itu menyesal punya anak seperti dia, ini kan sudah menyerang pribadi anak itu. Harus dibedakan itu. Ya, anak melakukan satu perbuatan perilaku yang salah, ya soroti perilakunya, perbuatannya itu salah. Sementara tunjukkan bahwa kita sayang kepadanya. Ya, yang kita permasalahkan adalah perbuatannya. Ya, nah demikian. Soroti itu, ya. Nah, bahwa itu tidak baik, seharusnya seperti ini, kan begitu ya. Seharusnya dia berbuat seperti ini. Jangan menyerang, jangan sekali-kali menyerang pribadinya dengan kata-kata ya seperti yang sering kita dengar dari para orang tua, ya nyesel ibu telah melahirkanmu, nyesel ayah menjadi saya menjadi ayahmu, dan kata-kata yang yaitu jelas menyerang pribadinya ya, menyerang pribadi anak tersebut. Nanti dia akan berkecil hati dan ini bisa menimbulkan dendam dalam hatinya kepada orang tuanya sendiri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya, ini masih berlanjut, ada beberapa poin lagi yang akan kita bahas di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mendidik anak tanpa amarah, pembahasan mengenai mendidik anak dengan cinta. Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, momen seperti apakah yang tepat ketika kita ingin menasehati anak? Apakah tepat ketika mereka berbuat kesalahan kemudian langsung dinasehati? Ya, lihat momennya ya. Boleh jadi bisa kita langsung sampaikan ketika anak berbuat salah. Tapi lihat, ya kita katakan momen itu, apabila momennya itu tidak merendahkannya, ya misalnya membuat dia malu misalnya, jangan lakukan itu ya apabila membuat anak itu menjadi merasa direndahkan ya dirinya, atau membuat dia malu, ya misalnya di hadapan teman-temannya. Ya, nanti dia akan kena bully, dia akan diejek oleh teman-temannya, atau dia malu misalnya di hadapan ya keluarga yang lain misalnya, ya di hadapan kakek neneknya, atau bahkan di hadapan ibunya atau di hadapan ayahnya. Ya, ada kalanya kita harus menyampaikan nasihat itu secara privasi ya, atau artinya empat mata, panggil dia dan kita omongi dia dengan baik. Ya, atau cara di sini seperti Nabi ya, dengan cara yang halus tanpa terasa itu menyoroti salahnya, ya. Seperti yang lakukan Nabi kepada seorang anak tadi di depan hidangan ya, di meja makan gitu ya. Ada orang di situ juga kan begitu, bukan Nabi saja. Tapi coba lihat bagaimana cara Nabi ya meluruskan tanpa menyebutkan salah anak itu, tanpa menjatuhkan anak itu. Ya, beliau memanggilnya, ya gulam, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, ambil makan yang terdekat. Ya, yang salah itu yang disebutkan yang paling akhir ya. Ya, di awal itu disebutkan hal-hal yang dia lakukan itu. Sehingga anak itu nggak sadar dia bahwa sedang diluruskan kesalahannya ini. Diarahkan ke situ, digiring ke situ. Wah, ini yang ini salah ini. Yang dua yang benar ini kan itu. Bismillah ya, jadi bismillah udah. Makan pakai tangan kanan nih, ke tangan kanan nih. Ambil makan terdekat. Oh, ini yang dia berpikir ini yang salahnya di sini nih kan begitu ya. Nah, itu langsung di depan anak itu ya, di meja makan. Cuma kan caranya itu sama sekali tidak menyinggung anak itu. Bahkan tidak mengatakan, oh kamu kenapa? Ya, tidak. Ya, seolah-olah beliau menyampaikan ilmu. Ya, tapi meluruskan. Ini luar biasa cara yang dipakai Nabi ini ya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, ada kalanya kita harus ya merahasiakan itu dari orang banyak. Ya, tapi boleh juga ya langsung di saat itu juga ya. Tapi lihat caranya juga, hindari cara-cara yang membuat dia malu gitu ya di depan orang banyak. Tapi yang amannya adalah kalau kita nggak bisa menggunakan cara yang sebijaksana itu, ya maka ya bagusnya empat mata kan begitu ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa mengatur ya, cara berkomunikasi yang baik dengan anak ya, tidak bisa memilih kata-kata yang santun dan bijaksana gitu ya, tiba-tiba kita udah merendahkannya aja gitu ya, keluar pun juga kata-kata yang nggak perlu kan begitu ya. Seperti ya anak melakukan kesalahan, sekolah di mana kamu, memang kamu gak disekolahin gitu ya, percuma kamu sekolah di sini sebutkan sekolahnya, kan dia malu juga kan begitu ya. Kadang-kadang ada juga seperti itu orang tua yang karena marahnya mungkin ya, sehingga kadang-kadang kalau marah itu akal itu nggak bisa berjalan dengan baik ya, kata-kata juga nggak terkendali ya, mengucapkan kata-kata yang asbun istilahnya, asal bunyi aja itu ya. Allah, tanpa mikir itu kata-kata itu sebenarnya baik atau tidak gitu ya. Ya. Kadang-kadang gitu orang tua kan, anak melakukan kesalahan, lalu orang tua merenungnya dengan kata-kata, kamu sekolah di mana? Itu kan ya
nggak perlu juga gitu ya. Anak nggak perlu kata-kata itu gitu ya. Sebagian orang tua ada yang seperti itu gitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Percuma kamu anak fulan gitu ya, percuma kamu ini, itu kan merendahkan gitu ya. Ya nggak penting itu, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ya kita, makanya saya katakan tadi, ya seberapa mampu kita bisa mengeluarkan kata-kata bijaksana seperti Nabi ya dalam contoh itu. Ketika kita meluruskan anak di depan orang banyak. Atau ya cenderung kita nanti akan membuat dia malu. Bahkan mungkin dia membuat dia memusuhi kita, menjauhi kita. Muncul dendam ataupun rasa benci ya kepada kita, walaupun itu dia simpan. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, baik. Ya maka yang paling aman ya empat mata itu ya sudah pasti dia tidak akan malu ya, karena nggak ada yang tahu kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu terpengaruh nasihat yang ini terpengaruh kepada pendidikan orang tua juga saja. Iya, ya tergantung ilmu juga. Ilmu juga ya. Iya, ilmu juga ya. Sejauh mana dia bisa ya sebenarnya apa? Orang itu kalau dia bisa berpikir jernih, ya mengambil sikap yang bijaksana itu sebenarnya nggak susah. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh dengan kondisi ya, situasi dan kondisi. Kadang-kadang terdorong marah kita, jengkel kita kan gitu ya. Sehingga keluar kata-kata yang nggak perlu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, setiap kami bangunkan anak kami untuk sholat subuh, itu kami selalu kesulitan. Kami selalu nasihatkan kepada anak agar tidak terlalu malam untuk tidurnya, agar sholat subuhnya itu tidak kesiangan. Sehingga saking sulitnya dibangunkan, kami sering memukul kakinya untuk membangunkan ya Ustaz. Tepatkah yang kami lakukan tersebut? Iya, kata memukul di sini maksudnya apa ya? Ya menggoyang-goyangkannya atau gimana gitu ya? Atau menepuk-nepuknya ini ya itu bukan memukul mungkin ya. Dan anak juga ketika diperlakukan seperti tidak merasa dipukul, kecuali pakai tepak gitu ya, itu dipukul namanya kan gitu ya. Tapi kalau juga ditepuk-tepuk aja supaya bangun ya mungkin itu satu yang wajar ya untuk membangunkannya. Nah disinilah perlunya kesabaran itu ya. Terus kita ya Ustadz letih Ustadz ya memang itulah dia tugas kita ya. Jangan merasa apa ya letih, percuma, itu semua amal kita ya. Nah itu ya mungkin ladang kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka untuk kita. Memang nggak mudah, nggak semua anak itu nggak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang susah, ada yang mudah. Antara keluarga aja kakak beradik, ada yang mudah, ada yang susah. Ya, ada yang diuji susah semua gitu ya. Itu kan bayangkan bangunkan satu-satu itu bayangkan itu ya. Nah, kadang-kadang kan di keluarga itu kan ada aja satu yang nyempil istilahnya yang susah, yang lainnya mudah gitu kan gitu. Ya sabarlah. Ya, anggap aja itu sebagai ujian yang harus kita lewati begitu ya. Ya, bangunkan terus, kasih motivasi, coba masuk kepadanya melalui pendekatan lain ya. Nah demikian, mudah-mudahan ada waktunya itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sabar itu akan menghasilkan buahnya itu. Tapi buah sabar itu perlu waktu. Memang nggak bisa dalam waktu singkat ya. Kalau waktunya kalau dalam waktu yang singkat untuk apa ujian sabar gitu ya. Sabar itu ya sama dengan waktu ya, perlu waktu untuk melakukan itu ya, hingga kita disebut bersabar. Kalau saat itu juga kita berikan, saat itu juga sudah jadi, kapan waktu sabarnya? Ya disitulah diuji sabar namanya. Ya sehingga kita ngerti, waduh harus sabar nih hadapinya gitu ya. Ya kalau ya apa namanya kita sampaikan saat itu dan saat itu juga dia itu selesai masalahnya kan begitu ya. Ya nggak ada lagi. Ya kita menghadapi apa namanya masalah membangunkan anak kan gitu ya. Ya begitu kita diuji. Ada yang lebih berat ujiannya, ujian kesabarannya ya daripada kita mungkin ya. Nah, menghadapi masalah anak-anak ini. Ya maka bersabarlah kan gitu ya. Itulah
Ya anggap aja itulah dia pentingnya, ya keberadaan kita di sampingnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Mungkin ya banyak sebabnya ya. Maka ya setelah kita tahu itu anak ini susah bangun, ya mungkin kita harus cari tahu juga akar masalahnya. Mungkin karena dia kurang tidur pada malam hari, ya ada mungkin penyebabnya dia menghabiskan waktunya untuk main gadget, atau mungkin ada masalah pada anak, yaitu apa? Dia termasuk anak yang sulit tidur. Ada anak yang nggak bisa tidur kalau mati lampu. Nah, orang tuanya memaksakan anak itu tidur di ruangan yang gelap. Atau dia tidur sama saudaranya, satu bisa tidur dengan mati lampu, satu nggak bisa tidur, yang satu susah tidur jadinya. Ada banyak masalah di situ. Coba kita telusuri masalahnya apa. Kadang-kadang sebagian anak itu diam terhadap masalahnya. Ya, maka orang tua di sini ya itu perlunya kita jangan langsung menghakimi, wah ini enggak, itu begadang, ya belum tentu kan begitu ya. Mungkin ada masalah-masalah lain, mungkin ada isu kesehatan juga di situ. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, ya, disitulah perlunya kita ya menyelesaikan masalah anak ini dengan kepala dingin kan begitu ya. Nah, jangan terlalu bereaksi berlebihan, memberikan respon yang langsung negatif ya terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya. Nah, baik. Ya, terima kasih banyak syukran jazakallahu atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang ketiga, nah ada pertanyaan yang cukup panjang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian atau rasa sosial kepada anak-anak kita, terutama anak-anak tertua laki-laki kami kepada adik-adiknya, karena terlihat anak tertua kami yang laki-laki terlihat cuek dan tidak peduli kepada adik-adiknya. Ya, banyak sebabnya itu ya. Satu mungkin kurangnya interaksi antara mereka gitu. Satu faktor jam belajar sekolah. Ya, mungkin anak yang dari kecil, dari pagi sampai sore berada di sekolah, jarang bertemu dengan saudaranya, kan begitu ya. Nah, kemudian belum lagi sibuk dengan dunia mayanya, sehingga jarang interaksi dengan orang-orang yang ada di rumahnya, termasuk adik-adiknya. Ya wajar kalau akhirnya menjadi seperti itu. Mungkin beda kita dahulu ya. Yang dulu ya mungkin nggak bisa kita samakan dengan zaman sekarang ya. Nah, dulu kan sekolah nggak sampai full day ya, setengah hari pulang ke rumah, ketemu dengan saudara-saudara, main juga dengan ya kakak dan adik kan begitu ya. Hingga ada hubungan di situ, hubungan antar anggota keluarga. Ya cenderung lebih erat dulu kan begitu ya, karena ada interaksi. Ya, ada waktu di situ untuk ya bertemu kan begitu. Walaupun kadang-kadang kalau ketemu itu nggak akur, tapi ada kedekatan gitu. Justru di situ tercipta kedekatan. Ya, sekarang mungkin mereka nggak ada tengkar, cuma ya juga nggak ada hubungan kan gitu ya. Karena nggak ada riwayat apa namanya kita interaksi ya dengan orang-orang yang ada di rumah itu. Ini salah satu faktornya. Belum lagi anak itu sudah masuk ya pikirannya ke dunia, ke alam maya begitu ya, hingga kurang interaksinya dengan alam nyata, bukan hanya kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada ayah ibunya ya, apalagi kepada saudara-saudaranya. Ini bisa kita lihat dari yang paling jauh, tetangga ya. Anak-anak sekarang kurang interaksinya dengan tetangga dan cenderung nggak mau tahu dengan tetangga ya. Kemudian makin mendekat ya saudara-saudaranya, lebih dekat lagi kepada kedua orang tuanya, ya. Bahkan ada anak yang asik dengan dirinya sendiri. Itu fenomena yang kita lihat hari ini, ya, dengan ya kita katakan pengaruh gadget tadi ya terhadap anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di sini waktu interaksi yang mungkin kurang pada anak-anak zaman sekarang, hingga wajar aja kalau seperti itu. Maka perlu orang tua itu memberikan spend waktu ya untuk anak-anak bisa berkumpul begitu, bisa berinteraksi, ya berkegiatan bersama.
ya. Nah, juga masalahnya ketika jalan-jalan kan bersama biasanya. Cuma bersama jasadnya aja. Tapi hatinya nggak bersama karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya juga. Ya, nah jarang komunikasi juga. Jadi coba ada ini inisiatif orang tua ya mengumpulkan mereka dan berbicara begitu, berkomunikasi. Contohnya ya komunikasi di meja makan. Tapi sayang, meja makan sekarang kan cuma formalitas. Ya sekedar ada aja di rumah itu ya, daripada nggak ada ya ada lah kan gitu ya, cuma nggak dipakai juga gitu ya nggak dipakai, tidak sesuai dengan fungsinya. Ada di sebuah rumah itu ya, kita lihat kursinya itu masih tetap terapi masuk ke dalam kolong meja makan itu, kayaknya nggak pernah ditarik keluar gitu. Rapi gitu, karena ada makanan diambil masing-masing ke kamarnya dan masing-masing ya asik dengan kesendiriannya gitu. Itulah yang terjadi hari ini, sehingga kalau ada fenomena seperti itu bukan anak itu saja gitu ya, anak-anak yang lainnya punya kecenderungan yang sama gitu ya. Ya kalau kita mengeluhkan anak kita seperti itu, jangan heran kalau yang lainnya juga mengalami hal yang sama gitu, masalah ini gitu ya. Kurangnya kedekatan antar anggota keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka di sini orang tua yang harus punya inisiatif bagaimana merekatkan hubungan antar keluarga ini, antar anggota keluarga dengan memberikan waktu untuk bersama begitu ya. Ya, misalnya duduk di ruang tamu bersama gitu. Kalau bisa ya membaca bersama, makan bersama kan begitu ya. Nah, jalan-jalan bersama gitu ya. Ada komunikasi ya yang sengaja kita buka ya, misalnya membicarakan satu masalah gitu bersama. Ya, nah demikian wallahu alam bisa. Tapi kalau di rumah itu memang semuanya asik dengan kesendiriannya, hatta sampai ayah ibunya, ya gimana ya Pak? Ya gimana dia punya kepedulian sosial begitu ya. Sementara yang dia saksikan di rumahnya juga seperti itu. Orang tuanya asik dengan gadgetnya, dia juga asik dengan gadgetnya, dilihat adik-adiknya atau kakaknya juga masing-masing semua dengan gadgetnya, itulah dia saudaranya, gitu ya. Itulah dia dunianya. Jadi ya masalah ini bukan masalah ya anak ini saja begitu, banyak anak-anak lain yang juga sama begitu ya. Juga orang sebaliknya itu, orang tua yang mengeluhkan adiknya tidak kurang perhatian, kurang kasih sayang kurang hormat kepada abangnya begitu ya. Karena dia tidak melihat sosok seorang abang ataupun kakak pada saudaranya itu gitu ya, yang lebih tua itu gitu ya. Nah demikian. Jadi yang kecil kurang menghormati, yang besar kurang menyayangi. Nah wallahu alam bisawab. Baik. Ya, nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.